Apakah kamu pernah terpikir apa yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia ke depan jika salah satu dari Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar menjadi Presiden Indonesia? Lalu, siapa yang lebih jago di bidang ekonomi? Langsung aja kita bahas. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Nggak kerasa ya, sekarang sudah mendekati masa pemilihan presiden tahun 2024. Seperti yang kita ketahui nih, sudah ada 3 calonnya, yaitu nomor 1 ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau kita kenalnya Cak Imin. Dan yang nomor 2 Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Serta nomor 3 ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sebagai perencana keuangan, aku ingin membahas target ekonomi Indonesia dan seberapa realistisnya. Yuk kita aja langsung bahas. Berdasarkan sumber dari kumparan.com, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2023 Pak Jokowi adalah 5,17%. Pak Anies dan Cak Imin itu menargetkan pertumbuhan itu di 5,5 sampai 6,5% per tahunnya. Disusul oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di range 6-7% per tahun, dan yang paling optimis yaitu pasangan nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang pede banget di angka 7% per tahun. Dari ketiga capres dan cawapres, mana nih yang target pertumbuhan ekonominya paling realistis? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Sebenarnya berapa sih pertumbuhan ekonomi yang diharapkan atau disyaratkan oleh Indonesia supaya Indonesia maju? Jadi, menurut siaran pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kurang lebih 15 Juni 2023 yang lalu nih ya, ekonomi Indonesia itu perlu tumbuh 6% agar tahun 2041 itu bisa keluar dari Middle Income Trap atau MIT, jebakan kelas menengah. Dan akhirnya apa? Menjadi negara yang maju. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 7% per tahunnya, maka Indonesia itu bisa keluar dari jebakan kelas menengah ini lebih cepat, yaitu tahun 2038. Aku rasa ketika capres dan cawapres itu memiliki kesamaan visi membawa Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Tapi seberapa realistisnya pertumbuhan 6% atau 7% per tahun? Lah, orang Pak Jokowi aja yang udah kerja keras gitu aja pertumbuhannya di 5,17% per tahunnya gitu. Nah, simpelnya gini, jika pemimpin ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, tentunya itu harus memaksimalkan sumber daya atau resources yang dimiliki. Salah satunya adalah uang. Nah, yuk kita coba hitung-hitung berapa sih uang yang dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahunnya. Sebenarnya ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk menghitung perbandingan nih antara modal yang kita keluar dan hasil atau output yang kita dapat, seperti ECR, I-Core, S-Core, N-Core, dan lain sebagainya. Kita gunakan pendekatan yang paling umum aja, yaitu I-Core atau Incremental Capital Output Ratio. Hal yang sama itu juga sempat dijelaskan oleh senior saya, yaitu Pak Khatib Basri dalam podcast di Total Politik. Nah, aku coba jelaskan lebih detail di video ini. I-Core itu apa? I-Core itu menunjukkan seberapa besar sih penambahan modal untuk setiap 1% atau 1 unit pertumbuhan ekonomi. Oh iya, pertumbuhan ekonomi itu yang dimaksud di sini itu adalah pertumbuhan GDP, Gross Domestic Product. Kalau masih bingung GDP itu apa, lihat linknya ini ya. Sampai sini paham kan ya sama I-Core ya? Kalau paham, boleh dulu kasih like-nya dong. Oke. Misal nih, ekspektasi GDP Indonesia adalah 1.385 miliar US dollar atau setara dengan 20,7 kuadriliun rupiah. Kuadriliun itu nolnya berapa? 15 ya guys, jadi jangan bingung, oke? Menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2022, I-Core Indonesia itu adalah 6,25. Maka perhitungan investasi yang dibutuhkan adalah cara menghitungnya 5,5 dikali 6,25. Ketemu tuh hasilnya di angka 34,3 ya. Namanya orang investasi, ingin bangun ini, ingin bangun itu, pasti butuh uang. Nah, dari mana aja sumbernya? Biasanya ada 2 nih. Uangnya sendiri, ya, contohnya dari tabungan yang sudah dimiliki sama uang orang lain.
Nah, uang sendirinya itu disebut tabungan nasional atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Saving Percentage GDP Indonesia. Yang menurut IMF pada tahun 2022 besarnya sekitar 37. Nah, berdasarkan perhitungan target pertumbuhan ekonomi, sebenarnya target pertumbuhan ekonomi Amin yang 5,5% itu udah tercukupi, ya. Namun pertumbuhan di atas 6% ya masih ada selisih yang harus dikejar. Selisihnya dapat uang dari mana? Ya perlu cari sumber pendanaan lain, ya bisa utang. Bisa penanaman modal asing, PMA, atau mungkin orang-orang pernah dengar istilahnya Foreign Direct Investment. Bisa meningkatkan tax ratio Indonesia yang sekarang itu 9,61%, kejar ke 15% atau mungkin bahkan sampai 20%. Serta menurunkan ICAR-nya. Nah, kalau menurunkan ICAR itu artinya apa? Efisiensi. Dengan investasi yang sama, GDP-nya dapat lebih besar gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mengurangi ICAR atau gimana caranya meningkatkan efisiensi investasi? Yang tahu jawabannya boleh tulis kolom komen. Yang jelas pemberantasan korupsi itu penting ya. Nah, yuk kita lihat apakah strategi ketiga pasangan Capres-Cawapres ini. Pasangan Amin itu berusaha menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB per Juni 2023 adalah 38,1%. Nah, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran serta Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu belum menyebutkan perkiraan rasio utang pemerintah terhadap PDB-nya itu berapa. Nah, pasangan Amin itu berusaha menutup selisihnya tadi yang ICAR-nya itu dengan meningkatkan tax ratio ke angka 13-16%. Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran yang berusaha meningkatkan tax ratio ke angka 23%. 23% itu powerful, good. Kalau bisa hebat. Bagaimana dengan inflasi? Kemiskinan, pengangguran, visi misi janji ekonomi serta sektor-sektor saham apa yang akan diuntungkan dari ketiga capres-cawapres? Kami akan bahas lebih detail di YouTube channel finansialku.com. So, subscribe dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan. Semuanya akan disimpan dalam playlist Pemilu 2024. Kalau kamu ingin belajar investasi secara private dengan perencana keuangan, langsung praktek dan dapat review investasi berkala, kamu bisa join di program pendampingan Finansialku. Silakan hubungi Finansialku di nomor WA berikut ini atau juga link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan masa depan.